Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kabar pertama. Ruben Amorim menyebabkan kerusakan pada televisi layar lebar di ruang ganti Manchester United saat marah terhadap kinerja para pemainnya dalam kekalahan 3-1 dari Brighton. TV di ruang taktik membutuhkan perbaikan sebelum menjamu Rangers di Liga Eropa pada Kamis malam. Ledakan Ruben Amorim disamakan dengan hair dryer Sir Alex Ferguson yang terkenal. Ruben Amorim juga berbicara dengan Sir Jim Ratcliffe selama sekitar 20 menit setelah Manchester United mengalahkan Southampton. Para eksekutif klub mendukung pelatih kepala dengan membuat gerakan di pasar yang sesuai dengan sistemnya. Laurie Whitewell, kabar selanjutnya, Manchester United telah memberitahu duta klub, termasuk kapten legendaris Brian Robson, gaji mereka akan dipotong. Talksport, pecat staf, pecat Sir Alex Ferguson. Sekarang gaji duta klub yang akan dipotong, kira-kira besok apalagi kebikan ini aki-aki. Dan coba lihat bursa transfer 9 hari lagi akan ditutup tapi lihat Manchester United di tangan Sir Jim Ratcliffe, belum ada penandatanganan, hanya menganalisa, memantau dan tertarik tetapi tidak ada umpan balik positif. Kadang di umur segini emang lagi lucu-lucunya sih. Kabar selanjutnya, bisa dipastikan ini bukan rumor lagi tapi fakta. Terlihat Direktur Negosiasi Manchester United, Matt Hargreaves berada di Italia dan bersama Kepala Agensi CAA-BES, Frank Trimboli dan Leon Angel sebagai perantara kesepakatan Patrick Dorgu, akan bertemu Dewan Lecce. Di Marzio, kabar selanjutnya, simpelnya mungkin Alvaro Fernandes tidak masuk dalam target manajemen Manchester United makanya klub mengejar target lain untuk posisi bek kiri. Walaupun United punya opsi buyback untuk Alvaro Fernandes, tapi saat ini mereka mengerjakan kesepakatan untuk bek kiri lain yakni Patrick Dorgu dari Lecce. Kabar selanjutnya, Premier League International Cup, full time, Manchester United U21 1, 3 FC Nordestjelan U21. Kalah tapi satu pemain yang tidak pernah berhenti mencetak gol, Cido Obi Martin. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford terlihat berlatih hari ini, Lindelof juga terlihat. Mount, Shaw dan Evans masih absen. Rich Faye, Men. Kabar selanjutnya, AC Milan tengah mempertimbangkan peminjaman Joshua Zirkzee dan Rasmus Hojlund setelah menerima kenyataan dalam upaya mereka mendatangkan Marcus Rashford. Tetapi saat ini United perlu merekrut penyerang lain sebelum mengizinkan Zirkzee atau Hojlund pergi dengan status pinjaman. Mark Ogden. Kabar selanjutnya, United telah menyusun daftar target penyerang setelah menyiapkan langkah untuk Dorgu dengan harapan dapat mengisi dua posisi prioritas mereka di jendela transfer ini. Brian Bemo, Cunha, Liam Delap, dan Jonathan David semuanya tengah dipantau oleh pencari bakat klub. @Chris Wellerdam, @Natsalt1. Kabar selanjutnya, usai kekalahan dari Brighton, Ruben Amorim meluapkan kemarahan terbesarnya di ruang ganti. Meja dijungkir balikkan, kursi dilempar, dan setiap pemain diberi pesan, bersiaplah atau pergi dari sini. Air mata mengalir di ruang ganti, para pemain duduk diam serius mendengarkan instruksi. Men, sadarkanlah mereka Pak Ruben. Kabar selanjutnya, Amorim pada bulan November, saya akan mempercayai para pemain ini sampai mereka membuktikan saya salah. Januari, Amorim marah besar pada para pemain dan merusak TV di ruang ganti. Dia melakukan tugasnya. Dia mencoba mendukung para pemain ini dan mencari alasan untuk mereka. Sekarang dia sudah muak. Jika Ineos tidak mendukungnya, saya tidak akan terkejut jika dia mengundurkan diri. Amorim adalah orang yang berprinsip, dia tidak akan membuang-buang waktu jika dia tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkannya dari Dewan Direksi. Kabar selanjutnya, Andre Onana sering mengoleskan vaselin ke sarung tangannya sebelum bertanding, untuk meningkatkan cengkeraman, terutama dalam kondisi basah. Ini membantu menciptakan rasa lebih lengket untuk kontrol bola yang lebih baik selama pertandingan. Opini kenyataan tidak berhasil dan malah membuat malapetaka bagi dirinya sendiri. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford hampir pasti bertahan di Manchester United dalam waktu dekat. Skenario Rashford bertahan di Manchester pada akhir jendela transfer semakin menjadi realistis. Sejauh ini, belum ada kesepakatan finansial yang dicapai dengan Borussia Dortmund, AC Milan, atau Barcelona, tetapi semua tim masih berusaha keras untuk mengontraknya. Gajinya sendiri ditaksir sekitar 10 juta euro pada akhir musim, kecuali jika pemain menyetujui pemotongan gaji Florian Plettenberg, Sky Sports. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim diberitakan merusak layar TV besar di ruang ganti usai kekalahan melawan Brighton.
Dia dengan keras mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap timnya dan secara fisik menunjukkan rasa frustasinya. Lowry Whitewell, biasanya kalau timnya kalah, Amorim memilih diam. Dia gak bicara ke pemainnya. Barulah besoknya, saat pikirannya sudah jernih, dia melakukan evaluasi dan analisis. Sekarang akhirnya gak tahan juga dia. TV besar untuk review match, taktik DCB sampai dibuat remuk. Kabar selanjutnya, pertemuan antara Barcelona dan pihak Marcus Rashford berlangsung hari ini di Lisbon. Kesepakatan tersebut masih bergantung pada kepergian pemain Matteo Moretto, Relevo dan Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Manchester United dikabarkan akan menurunkan permintaan mereka untuk Alejandro Garnacho menjadi sekitar 65 juta euro. Napoli masih bertahan di kisaran 50 juta euro untuk saat ini, namun jarak kedua pihak semakin mengecil. Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya, Stici Damiani, presiden Lecce, kami bertemu dengan Manchester United dan memberitahu mereka bahwa rencana kami adalah mempertahankan pemain kunci kami, termasuk Patrick Dorgu. Kami senang Man United datang untuk mengajukan proposal, tetapi target kami untuk bertahan di Serie A sangat penting. Dilansir Fabrizio Romano, tawaran United untuk Patrick Dorgu adalah 27 juta euro plus bonus. Kabar selanjutnya, tawaran Napoli untuk Alejandro Garnacho adalah 50 juta euro, termasuk bonus, yang mana tawaran tersebut tidaklah cukup untuk Manchester United. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Manchester United siap menawarkan 30 juta pound plus bonus untuk mendatangkan Patrick Dorgu. Corriere dello Sport. Kabar selanjutnya, Alejandro Garnacho berada di urutan teratas di daftar keterlibatan gol pemain U21 di 5 liga top Eropa sejak awal 2022-2023. Kabar selanjutnya, Napoli telah memberitahu Manchester United bahwa mereka dapat menawarkan diskon pada harga 63 juta pound Victor Osimhen, jika United bekerja sama dengan kesepakatan Garnacho, Martino di Napoli. Kabar selanjutnya, next match, Manchester United vs Rangers. UEFA Europa League, League Pace, Matchday 7. Old Trafford, Manchester, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live video. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim merusak televisi layar lebar di ruang ganti Manchester United saat ia mengkritik keras penampilan para pemainnya saat kalah 3-1 dari Brighton. Amorim melampiaskan emosinya usai menyaksikan kekalahan melawan Brighton, dengan tegas menyuarakan ketidaksenangannya pada tim dan menunjukkan rasa frustrasinya. Lowry Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Manchester United melakukan pertemuan langsung dengan Lecce untuk membahas Patrick Dorgu hari ini. Belum ada kesepakatan mengenai biayanya, Lecce menginginkan 40 juta euro, namun Manchester United menawarkan 30 juta euro. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, kubu Marcus Rashford hari ini mengadakan pertemuan dengan Direktur Olahraga Barcelona, Deco di Lisbon. Barcelona tertarik untuk mengontrak Rashford dan dia terbuka untuk pindah. Borussia Dortmund juga masih menginginkan sang pemain. Deco tentang pertemuan yang dilaporkan dengan kubu Marcus Rashford, saat ini kami sepenuhnya fokus pada kontrak baru, dan jika kami bisa mendatangkan tambahan pemain lain, itu akan selalu diterima. Pelatih senang dengan skuad yang kami miliki, jadi keputusan apapun di masa depan akan diambil nanti. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 22 Januari tahun 2018, setelah negosiasi panjang, Manchester United akhirnya mendapatkan jasa Alexis Sanchez, dengan Henry Mkhitaryan hijrah ke Arsenal dalam bagian dari kesepakatan transfer ini. Alexis adalah pemain Chili pertama dalam sejarah United. Kedua pemain pada akhirnya gagal bersinar di klub barunya masing-masing. Kabar selanjutnya, Paul Scholes saat ditanya pemain Manchester United mana saja yang harus dipertahankan dan dijual, via Football on TNT Sports. Pertahankan, Andre Onana, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, jual, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Mason Mount, Casemiro, Anthony, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 22 Januari tahun 2006, Rio Ferdinand mencetak gol di menit 90 dan menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Liverpool dalam ajang Premier League. Fergie Time. Kabar selanjutnya, Manchester United telah menurunkan tuntutan mereka untuk Alejandro Garnacho menjadi sekitar 65 juta euro. Napoli saat ini tertahan di kisaran 50 juta pounds sampai 55 juta pounds, namun jarak antara kedua belah pihak semakin tipis. Gianluca Di Marzio.
Kabar selanjutnya, on this day tanggal 22 Januari tahun 1995, Andy Cole menjalani laga debutnya berseragam Manchester United dalam kemenangan tipis 1-0 atas Blackburn Rovers. Gol semata wayang skuad asuhan Sir Alex dicetak oleh Eric Cantona berkat asis dari Ryan Giggs. Kabar selanjutnya, Stici Damiani Presiden Lecce kami bertemu dengan perwakilan Manchester United, dan memberitahu mereka bahwa rencana kami adalah mempertahankan pemain kunci kami, termasuk Patrick Dorgu. Kami senang United ada di sini untuk mengajukan proposal tetapi target kami untuk bertahan di Serie A sangat penting. Sky via Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 22 Januari tahun 2002, Diego Forlan resmi digaet Manchester United dengan mahar senilai 7,5 juta pound dari klub Atletico Independiente. Ia memperkuat United selama 4 musim, dengan mencetak 17 gol dalam 98 penampilan resmi. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 22 Januari tahun 2011, Dimitar Berbatov mencatatkan hat-trick ketiganya berseragam Manchester United dalam kemenangan 5-0 atas Birmingham City. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.